Halo, ketemu lagi di Saluran Gabut. Halo, apa kabar? Kabar baik ya semuanya ya. Tetap sehat, tetap semangat seperti biasanya. Kita kembali lagi di Saluran Gabut, di mana kita akan bahas masalah perkembangan terakhir Pi Network. Nah, Pi Network yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis ini telah memasuki era baru. Jaringan Pi yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini telah menginjak usia ke-4 tahun ya. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 2023 beberapa hari yang lalu. Koin Pi semakin dikenal luas, bahkan jumlah penambang berkembang pesat. Seperti yang diketahui saat ini ada sekitar 45 juta koin Pi penambang username aktif. Nah, seiring berjalannya waktu, ekosistem jaringan Pi ini juga semakin meningkat. Dari berbagai macam perintis mencoba membangun ekosistem jaringan Pi. Picoin pun sampai saat ini masih bisa didapatkan secara gratis ya oleh siapa aja. Belum ada kata terlambat pokoknya ya. Hanya saja membutuhkan smartphone dan juga internet saat masuk ke aplikasi Pi Network. Begitu juga dengan jaringan Pi sendiri, saat ini sudah masuk ke dalam apa yang disebut dengan mainnet. Nah, mainnet yang dimaksud dengan Picoin yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis ini merupakan mainnet tertutup ya. Nah, pada tahap awal ini para perintis hanya dapat menggunakan koin Pi yang telah masuk ke dalam dompet Pi blockchain. Kemudian menukarkan barang atau jasa baik di marketplace maupun offline yang bisa disebut peer-to-peer. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Picoin sendiri sedang memperbarui sistem dalam proses KYC. Dan sebelumnya juga telah diumumkan oleh core team ya, atau lebih tepatnya Dr. Nicholas Kokalis sendiri tepat di P-Day dalam proyek jaringan Pi kemarin. Fitur jaringan KYC Pi kini dapat diakses oleh semua perintis yang belum memiliki KYC ya. Begitu juga yang punya referral yang belum punya KYC sudah bisa diajak melakukan KYC Pi Network. Nah, sementara info terbaru Pi Network saat ini adalah jaringan ekosistem Pi Network terus diperkuat. Kali ini Pi Chain Mall ingin mengambil peran untuk berpartisipasi dalam acara komunitas Pi Network dengan ekosistem Web3 global. Seperti yang kita ketahui bahwa Pi Chain Mall ini merupakan platform e-commerce terkemuka di Pi Network, di mana telah mengumumkan dirinya sebagai mitra media untuk acara blockchain global Festival Web3 Hong Kong baru-baru ini. Hal ini sangat strategis di mana kemitraan media PCM sebelumnya dengan FOMO Asia, Festival Web3 Hong Kong adalah acara yang lebih global. Nah, dalam acara ini telah melibatkan 10.000 peserta loh ya. Dan pembicara terkemuka di industri, sekitar 100 proyek terkenal, dan mitra komunitas dan media di seluruh dunia dengan tujuan yang sama, yaitu bersama untuk berdiskusi, berjejaring, dan juga berbagi informasi tingkat tinggi melalui seminar di berbagai jalur Web3. Dilansir dari laman BSC News dijelaskan bahwa menurut tim PCM, festival ini akan mempromosikan kolaborasi dan juga memaparkan ekosistem Pi Network ke ruang Web3. Masih sering muncul pertanyaan sampai saat ini ya. Jaringan enclosed mainnet Pi Network ini atau jaringan tertutup ini mau sampai kapan ya? Seperti itu. Mau sampai kapan? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar. Bahkan ada yang mengembuskan isu bahwa Pi Network adalah scam dan tidak akan pernah dilakukan open mainnet. Bener kan? Ya banyak yang bilang begitu memang. Tapi ya buat kita udahlah, abaikan aja ya kan. Yang penting buat para pioner tetap semangat untuk klik petirnya. Kan begitu ya toh? Nah, nanti kita akan bahas mengenai target Pi Network yang harus dicapai sebelum open mainnet dijalankan. Nah, sekarang ini para perintis berlomba membangun ekosistem koin Pi mereka sendiri. Caranya ada yang online ya, dan tidak sedikit pula yang offline juga. Tujuannya sama, yaitu hanya ingin membangun ekosistem jaringan Pi sebaliknya. Sehingga para perintis siap-siap menerima Picoin secara resmi sebagai alat pembayaran yang sah seperti uang fiat pada umumnya.
Tidak sedikit marketplace online yang berjalan di ekosistem jaringan Pi. Ini juga berbagai macam pasar dibangun di atas proyek jaringan Pi. Core Team ini telah menjelaskan beberapa kali bahwa periode jaringan tertutup saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas. Nah, target pertama, ini verifikasi massal jutaan identitas pioner melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan. Nah, pada aktivitas ini diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler pioner ke Pi Mainnet. Kemudian target prioritas kedua, yaitu dalam mainnet tertutup ini adalah pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi. Hal ini seperti yang sering disebutkan oleh pendiri Pi, yaitu Nicholas Kokalis, termasuk infrastruktur dan juga platform ekosistem yang memungkinkan pembangunan utilitas oleh komunitas dan dunia luar. Target kedua proyek prioritas ini sebagai kelanjutan dari pembangunan ekosistem yang layak dan berkelanjutan. Baru Open Mainnet bisa dijalankan seperti itu. Nah, konsekuensi pada fase ini, Pi Network tidak memiliki hubungan dengan pertukaran di bursa manapun ya, yang bertindak tanpa persetujuan otoritas ataupun keterlibatan jaringan. Desain jaringan tertutup melarang listing or exchange Pi Network apapun. Ini berarti yang pernah kita lihat di beberapa exchanger yang pernah listing Pi Network itu semua tidak sah ya. Nah, yang dimaksudkan adalah mengenai menawarkan token Pi adalah tipuan yang didasarkan pada informasi palsu dan menyesatkan yang disajikan oleh bursa mata uang kripto yang menawarkan daftar tersebut. Beberapa bursa mengklaim bahwa jaringan Pi telah memberikan izin kepada mereka untuk mendaftarkan token Pi atau berkolaborasi dengan mereka. Klaim apapun atas izin ataupun keterlibatan Pi Network dalam listing apapun jelas-jelas salah dan tidak benar. Satu-satunya sumber yang dapat dipercaya untuk informasi mengenai jaringan Pi, token Pi, atau apapun yang terkait dengan aktivitas saat ini atau di masa mendatang adalah situs web resmi Pi, kemudian aplikasi atau saluran media sosial Pi Network. Perlu dijadikan catatan kesimpulan bahwa hingga detik ini Pi Network belum pernah mengumumkan mainnet terbuka atau open mainnet di web resminya. Oleh karena itu, apabila ada yang menyampaikan bahwa bisa dilakukan transaksi, perlu dijadikan pelajaran ya, dan juga siap-siap koin Pi Network Anda akan hilang begitu saja. Ingat itu ya kan. Dan ini jangan sampai terjadi pada diri Anda. Saat ini sudah banyak terjadi penipuan di mana-mana ya, sehingga aset berharga Anda hilang karena tidak kesabaran Anda menjalankan program Pi Network. Intinya adalah tetap hati-hati dengan koin Pi Network Anda. Oke bro, semoga bermanfaat.